Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sagib Rafiq dengan NPM 240401104. Saya di sini dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwa, Lampung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Sosial Budaya dan Agama. Komunikasi memegang peran penting dalam kehidupan sosial sebagai sarana penghubung antar individu dan kelompok. Dalam sosiologi dan budaya, komunikasi tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan representasi nilai, norma, dan cara hidup bermasyarakat. Baik, di sini saya akan menjabarkan beberapa poin, yaitu tentang sosiologi, komunikasi, dan budaya. Yang pertama yaitu poin kedudukan komunikasi dalam ilmu sosial dan kebudayaan. Kedudukan komunikasi dalam ilmu sosial dan kebudayaan sangatlah penting karena komunikasi merupakan inti dari interaksi sosial yang memungkinkan manusia hidup bersama dan saling memahami. Dalam perspektif ilmu sosial, komunikasi menjadi dasar terbentuknya struktur sosial, hubungan antar individu, serta proses pembentukan norma dan nilai masyarakat. Tanpa komunikasi, tidak akan ada koordinasi, kerjasama, maupun pemahaman sosial yang menyatukan kehidupan manusia. Dalam konteks kebudayaan, komunikasi berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai, tradisi, dan identitas suatu kelompok dari generasi ke generasi lainnya, melalui bahasa, simbol, dan perilaku. Misalnya, dalam budaya Indonesia yang menekankan kesopanan terhadap orang tua dan semangat gotong royong, cara berkomunikasi cenderung lebih halus dan penuh tata krama. Hal ini berbeda dengan budaya barat yang lebih mengutamakan keterbukaan dan kejujuran langsung. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya sekedar pertukaran pesan, tetapi juga cerminan dari sistem nilai dan pandangan hidup suatu masyarakat. Poin kedua yaitu bentuk komunikasi verbal dalam budaya. Komunikasi verbal adalah cara berkomunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan seperti berbicara maupun tulisan seperti menulis pesan atau surat. Bahasa yang kita gunakan saat berkomunikasi menunjukkan bagaimana cara kita berpikir, berinteraksi dalam masyarakat. Contohnya, dalam bahasa Jawa ada tingkatan bahasa seperti kokoh, madya, dan krama. Tingkatan ini menunjukkan rasa hormat dan sopan santun kepada lawan berbicara. Misalnya, kita menggunakan bahasa krama saat berbicara dengan orang yang lebih tua untuk menunjukkan rasa hormat. Dalam konteks agama, komunikasi verbal juga punya peran penting. Contohnya ceramah, khotbah, atau doa. Dan itu merupakan contoh bentuk komunikasi verbal yang bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memiliki makna spiritual, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyebarkan nilai-nilai kebenaran. Lalu poin yang ketiga yaitu bentuk komunikasi nonverbal dalam budaya. Komunikasi nonverbal adalah cara menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui simbol, gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, pakaian, warna, simbol, atau intonasi suara. Setiap budaya memiliki makna kebiasaan nonverbal yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memahami agar tidak terjadi salah paham. Misalnya, dalam budaya Indonesia, menundukkan kepala saat berbicara dengan orang yang lebih tua dianggap sebagai tanda hormat dan sopan santun. Sementara dalam beberapa budaya barat, menatap mata lawan bicara justru dianggap sebagai tanda kejujuran dan kepercayaan diri. Selain itu juga, cara berpakaian, jarak bicara, dan gestur tangan juga bisa menunjukkan status sosial, kepribadian, atau nilai budaya seseorang. Jadi, dengan memahami komunikasi nonverbal dalam budaya, kita juga bisa lebih menghargai perbedaan dan berinteraksi dengan cara yang tepat sesuai konteks sosial budaya masing-masing. Poin yang keempat, yaitu karakteristik dan prinsip komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pesan antar individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam proses ini, setiap pihak membawa nilai, norma, dan
cara berpikir khas dari budayanya masing-masing, sehingga dibutuhkan pemahaman agar pesan dapat diterima dengan baik. Karakteristik komunikasi antar budaya juga meliputi adanya perbedaan sistem makna, penggunaan simbol-simbol budaya, potensi kesalahpahaman karena perbedaan interpretasi, serta perlunya kesadaran budaya agar komunikasi dapat berjalan secara efektif. Sementara itu, prinsip utama komunikasi antar budaya adalah toleransi, yaitu menghargai perbedaan. Lalu yang kedua ada empati, memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga ada kesetaraan, memperlakukan semua pihak dengan adil tanpa merasa lebih unggul. Serta yang terakhir yaitu ada adaptabilitas, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan budaya dan gaya komunikasi yang berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah komunikasi itu merupakan fondasi utama kehidupan sosial dan budaya. Karena apa? Karena melalui komunikasi manusia dapat saling memahami, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial. Baik komunikasi verbal maupun nonverbal itu berperan penting dalam mewariskan nilai, norma, serta identitas budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks antar budaya, komunikasi menuntut adanya empati, toleransi, dan kemampuan beradaptasi agar perbedaan budaya tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat multikultural yang harmonis dan damai. Sekian penjabaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.